Jadi ini para sahabat, mereka meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan permulaan dari permintaan fatwa itu Allah ekspresikan di sini dengan kalimat yas'alunak. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang satu hukum. Tadi hukum yang pertama tentang khamr dan minum judi. Tema yang kedua mereka bertanya kepada Nabi tentang harta yang seperti apa yang diinfakkan atau dizakatkan. Kemudian yang berikutnya mereka bertanya juga pertanyaan yang lain, walaupun tidak nyambung. Yang penting bertanya diceritakan oleh Allah di sini. Mereka bertanya wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang tema anak yatim. Qul islahul lahum khair. Berbuat islah kebaikan bagi mereka adalah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu bercampur kepada mereka dalam harta dan dalam makanan, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah lebih mengetahui orang yang berbuat kebaikan dan berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Ini ceritanya begini, Pak. Kita akan memahami. Sekali lagi saya ingin mengulang. Kita akan memahami satu redaksi ayat dalam Al-Qur'an. Kenapa begini? Kok bukan begitu? Kok diceritakan begini bukan begitu? Itu kalau kita memahami asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Latar belakang ayat itu. Jadi tapi tidak semua ya. Jadi ada latar belakang ayat ini kenapa kok munculnya begini? Kita bisa memakluminya kenapa redaksinya begitu kalau kita paham cerita di balik itu. Misalnya begini. Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lembut tutur kata firman Allah itu. Tapi ujuk-ujuk Allah melaknat, Allah memaki. Itu aneh, Pak. Tapi kalau kita paham latar belakang ayat makian, laknatan Allah itu, kita jadi memaklumi, oh ya wajar aja, nah, gitu. Apa contohnya? Al-Lahab, surat Al-Lahab. Lihat permulaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa setelah itu? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Cilaka kedua tangan Abu Lahab, maka cilaka dia. Kan aneh ini. Biasanya Allah memulai ayatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Indah kan? Ayat yang lain, hal ataka hadithul ghasyiyah. Tidakkah pernah datang kepada kamu cerita tentang hari kiamat? Itu gitu aja. Nggak ada makian. Lah ini ujuk-ujuk. Cilaka. Coba, kalau bapak-bapak nggak paham latar belakangnya, nggak akan paham nih kenapa muncul seperti ini. Rupanya Abu Lahab ini memaki Nabi. Dia bilang apa? Cilaka engkau Muhammad, cilakalah sepanjang hari. Marahlah Allah. Apa kata Allah? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Cilaka Abu Lahab, maka cilaka kedua tangannya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya apa yang dia usahakan dan segala macam usaha kedua tangan. Nah, gitu. Nah, yang ini Bapak-bapak yang dimuliakan Allah di penghujung pertemuan ini ada latar belakangnya. Jadi kan orang-orang Islam itu mereka ketika dikasih amanah untuk memelihara anak yatim, jadi misalnya si abang meninggal, adiknya masih hidup. Jadi anak yatim piatu ini dipelihara sama pamannya, gitu ya. Nah, kemudian mereka mendengar satu ayat dari Al-Qur'an yang melarang untuk mencampur adukkan antara harta mereka dengan harta anak yatim yang mereka pelihara. Gak mau mereka. Jadi ini makan sendiri punya kamu nih, ambil dari uang warisan orang tua kamu, yang ini punya paman, gitu. Padahal anak-anak ini hidup serumah dengan pamannya yang memelihara mereka. Kesulitanlah para sahabat itu. Kemudian kata Nabi SAW, nggak apa-apa, kamu boleh mencampur harta kamu dengan harta mereka dalam batas-batas keperluan yang memang tidak bisa tidak, memang harus tercampur. Misalnya apa? Makan minum. Kan di rumah itu. Kita melihara anak yatim, ponakan tinggal di rumah, bapaknya meninggal, ibunya nitipkan ke kita, dikasih uang. Ya makan sama-sama nggak apa-apa. Dengan catatan tujuannya untuk kebaikan, bukan karena niat memakan harta anak yatim. Muncul kemudian ayat yang membenarkan itu. Ini dia.
Qul islahul lahum khair. Katakan, memperbaiki, berbuat baik, memelihara anak yatim itu adalah khair, bagus. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu mencampur mereka, maksudnya mencampur apa? Nah, tadi itu asbabun nuzul yang kita tahu kan, Pak? Latar belakangnya. Tercampur harta kita dengan harta anak yatim itu, gitu. Fa ikhwanukum, enggak apa-apa karena mereka adalah saudara kamu. Halal jadi. Tapi catatannya apa? Bukan untuk tujuan jahat. Jadi niat, sekali lagi Allah mengatakan itu, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui mana yang melakukan kerusakan, minal muslih, dan mana orang yang memelihara anak yatim karena tujuan kebaikan. Walau sya'allahu la'a'natakum, kalau Allah ingin sebenarnya la'a'natakum, pasti dia akan mempersulit kalian. Artinya tidak boleh tercampur harta kamu dengan harta anak yatim. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.